Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan Pak Hafid dalam Matematika Peminatan. Kali ini video di bagian 3 dari fungsi eksponen. Yang video pertama menjelaskan tentang sifat-sifat dari eksponen, kemudian definisinya. Video yang kedua penggunaan konsep eksponen dalam penyelesaian soal-soal matematika ya. Kemudian ini bagian 3 yaitu mengenai fungsi pertumbuhan eksponensial dan fungsi peluruhan eksponensial. Nah, kita tahu bahwa sudah saya jelaskan di awal, fungsi eksponensial ini sangat berguna sekali di berbagai bidang, begitu ya. Seperti di sini, bidang ekonomi untuk menghitung pertumbuhan penduduk, menghitung bunga majemuk, kemudian juga yang ini menghitung penyusutan nilai jual barang. Nah, itu dalam segi ekonomi. Juga bisa menghitung peluruhan zat radioaktif ini di bidang kimia dan fisika ya. Nah, sekarang fungsi eksponensial ini karena tadi berguna di berbagai bidang, maka di sini saya akan menjelaskan fungsi pertumbuhan eksponensial, artinya nanti nilainya itu semakin banyak. Dan fungsi peluruhan eksponensial, dia nilainya akan semakin berkurang atau menyusut. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan bagaimana beda dari fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan eksponensial. Kita lihat yang pertama, untuk fungsi pertumbuhan eksponensial, contohnya seperti tadi di bidang ekonomi, kita bisa menghitung laju pertumbuhan penduduk, kemudian laju mutasi virus, itu kan seperti kita menghitung bunga majemuk dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nah, untuk fungsi pertumbuhan eksponensial ini nanti persamaan eksponensialnya kita bisa menuliskan Y sama dengan K kali A pangkat X. Saya ulangi, Y sama dengan K kali A pangkat X. Kalau kalian belajar di berbagai buku, ada yang persamaan matematisnya tidak seperti ini. Tidak apa-apa, sama saja, nanti hasil akhirnya juga sama ya. Kalau ini saya sengaja membuat seperti ini biar apa? Biar antara fungsi pertumbuhan dan peluruhan itu persamaannya sama gitu kan. Yang beda cuma di basisnya ini. Nah, untuk fungsi pertumbuhan, untuk A atau bilangan pokoknya atau basisnya ini, kan X kan bilangan pangkatnya, nanti nilainya sama dengan 1 plus R ya. Ingat-ingat, 1 plus R. Sedangkan untuk fungsi peluruhan, contohnya penyusutan nilai jual barang, kemudian peluruhan zat radioaktif, untuk persamaannya sama persis ya. Sengaja saya buat bersampingan seperti ini biar kalian bisa langsung tahu bedanya. Tapi yang membedakan adalah A-nya. Di sini A itu nilainya adalah 1 minus R atau 1 dikurangi R. Tahu bedanya ya, pertumbuhan itu plus, kalau peluruhan itu min. Kan kita kalau tumbuh itu kan bertambah gitu kan. Kalau peluruhan berarti menyusut kan dikurangi, gitu ya. Dan untuk nilai A sendiri, untuk yang fungsi pertumbuhan, nilainya itu harus lebih dari 1. Sedangkan kalau fungsi peluruhan, nilainya itu antara dari 0 sampai dengan 1 ya. Dari 0 sampai dengan 1. Itu bedanya. Untuk nilainya sih persamaannya sama. Untuk keterangannya juga sama. Kalau K itu nilai awal. Nilai awal artinya sebelum terjadi pertumbuhan atau peluruhan gitu kan, sama-sama nilai awal. Untuk R-nya saya bilang R itu rasio gitu ya. Untuk yang di sini ya berarti laju pertumbuhan per selang waktu kan. Bisa per tahun, per hari, per bulan gitu kan. Kalau ini ya berarti laju peluruhan atau laju penyusutan per selang waktu. Menyusut tiap bulan atau menyusut tiap tahun. Berarti T ini bisa tergantung dari variabelnya ya. Bisa bulan, bisa tahun, bisa hari, bahkan bisa per jam gitu kan. Kalau virus kan mutasinya cepat ya, berarti per jam gitu kan. Ini pun sama. Untuk X-nya atau pangkatnya itu T per T ya. Waktunya per periode laju pertumbuhan. Biasanya kalau ini per tahun ya ini tahun kan gitu kan. Kalau misalnya ini per hari, kalau ini per tahun ya nanti kita rubah dulu ya. Tapi biasanya sama. Kalau per bulan ya ini per bulan. Jadi X-nya ini lama waktunya itu atau laju pertumbuhannya itu eh, berapa berapa tahun atau berapa hari begitu. Nanti lebih jelasnya kita latihan soal ya. Sekali lagi saya ulangi,
Persamaan sama antara pertumbuhan dengan peluruhan, yang membedakan cuma nilai A-nya ini. Kalau pertumbuhan ditambah, kalau peluruhan nanti dikurangi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya pun saya buat jejer begini ya. Apa ya namanya? Buat 2 kolom biar nanti kalian juga lebih jelas. Artinya tahu bedanya persis gitu ya. Yang pertama, jumlah penduduk. Nah, kalau penduduk berarti pertumbuhan ya seringnya. Kalau pengurangan lihatnya kok jarang gitu. Pertumbuhan penduduk berkurang, mesti lajunya akan naik. Ini di bidang ekonomi ya. Jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2021 sekitar 3 juta. Sekitar 3 juta. 3 juta ini berarti nilai awalnya kan? Nilai awal. Berarti kita bisa menuliskan nilai awal tadi kan K 3 juta. 3 juta jiwa gitu ya karena penduduk. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Kita lihat yuk. Laju pertumbuhan per selang waktu. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Berarti ini R. Ya kan? 2% per tahun. Kalau ini tulisannya kan per selang waktu. Karena ini satuannya tahun ya berarti per tahun. Ini kita bisa menuliskan 2% itu berarti kan 2 per 100. Berarti 0,02. Ya, per tahun boleh. Sekarang, berapakah perkiraan penduduk pada tahun 2026? Perkiraan penduduk pada tahun 2026. Sekarang itu 2021. Ya, berarti lamanya berarti berapa? Kita cari X-nya. Kalau itu 2026, sekarang 2021, berarti kan sekitar 5 tahun ya. Berarti laju sekitar 5 tahun mendatang itu penduduknya menjadi berapa? Gitu. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi. Saya tulis agak tebal. Ini. Y sama dengan K, A, pangkat X. Ini kan? Nah, karena ini pertumbuhan, berarti A-nya itu nilainya adalah 1 plus R. Paham ya? Karena pertumbuhan kan begitu. 1 plus R. Jadi, ini kita bisa menulis 1, R-nya itu berapa? R-nya adalah 2% per tahun. Atau kalau kita buat desimal, ini kan dalam persen, kita rubah desimal saja menjadi 0,02. Jadi ini 1,02. Paham ya? Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan matematis ini. Nah, Y sama dengan K. K-nya berapa? 3 juta jiwa. Ya kan? 3. Kita tulis 3 aja. Nanti kan juta jiwanya menjadi satuan. A-nya adalah 1,02. Pangkat X. X-nya kita tahu lamanya tadi 5 tahun. Ya, selisih waktu ini. Nah, jadi Y sama dengan 3 kali. Kalau ini kalian kesulitan, bagaimana cara menghitungnya 1,02 pangkat 5 bagaimana? Kalau kita bisa menggunakan alat bantu hitung kalkulator ya. Kita bisa menggunakan. Menjadi 1,02 pangkat 5 itu menjadi 1,104. Nanti bisa dicek menggunakan kalkulator sendiri ya. Benar enggak begitu? Kalau di kalkulator itu kalau pangkatnya lebih dari 2 nanti ada tanda seperti ini. Nah, seperti rumah begini ya. Itu pangkat. Nanti dicoba di kalkulator saintifik atau kalian bisa mendownload di Play Store, itu juga ada banyak. Jadi ini dikalikan 3 kali 1,104, hasilnya menjadi Y sama dengan 3,312. Nah, jadi penduduknya menjadi sekitar berapa? 3,312 juta jiwa. Nah, kenaikan dalam 5 tahun berarti sekitar ini ya, 312 juta jiwa. 312 ribu jiwa ya.
3,312 juta jiwa. Nah, itu ya. Saya ulangi, karena ini pertumbuhan berarti kita menggunakannya yang positif. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nilai jual suatu mobil untuk mobil yang baru itu sekitar 300 juta rupiah. Ternyata jika nilai jual mobil ini mengalami penyusutan 5% per tahun, berapa nilai jual mobil selama 4 tahun? Nah, kita sudah bisa tahu bahwa nilai awalnya adalah K 300 juta ya. Kita tulis. Kemudian penyusutannya 5% per tahun. Berarti R aja ya. Per tahun. Kalau ini kita rubah menjadi desimal, berarti kan menjadi 5/100 ya. 5/100 itu berarti menjadi 0,05 ya per tahun. Nah, sekarang X-nya lamanya berapa ini? Lamanya 4 tahun. Atau pangkatnya ya. 4 tahun. Sekarang kita masukkan ke persamaannya. Saya buat tebal lagi biar sama seperti yang di samping. Berarti ini menjadi Y, kan sama ini kan. K, A, pangkat X. Tapi karena ini dia penyusutan, maka ini kita pakai negatif. Ini kan positif. 1 minus 0,05. Berarti hasilnya adalah 0,95. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. K-nya itu tadi 300 juta ya, 300 juta. Saya buat agak tipis lagi, 300 juta. Saya tulis 300 gini aja. A-nya itu ini 0,95. X-nya 4 tahun. Ini saya kasih tulisan juta gitu ya, kan 300 juta. Berarti 300, ini bagaimana ngitungnya seperti tadi, berarti kita bisa menghitung menggunakan alat bantu hitung kalkulator. 0,815 ya. Setelah 0,95 pangkat 4 hasilnya ini, juta. Maka nilainya menjadi 244,5 juta. Wah, merosotnya banyak sekali ya. Atau kalau mau ditulis dalam rupiah berarti 244 juta 500.000 rupiah. Nah, kita lihat. Oke ya, kita bandingkan. Tadi nilai awalnya 300 juta, setelah 4 tahun merosotnya 5% per tahun, hampir 60 juta hilangnya nilai jual itu. Nah, ini adalah mengalami degradasi atau mengalami yang namanya ini, depresiasi ya, peluruhan atau penyusutan. Nah, begitu ya caranya ya. Kalau dia pertumbuhan ini kita pakainya positif, kalau peluruhan kita pakainya negatif. Dan kita lihat ya, kalau pertumbuhan nilai A-nya kan lebih dari 1 toh. Kalau peluruhan nilai A-nya antara 0 sampai dengan 1 kan. Nah, betul ini. Sampai sini ada pertanyaan? Saya kira tidak ada karena ini penjelasannya cukup jelas. Satu lagi sebenarnya, tadi yang untuk penyusutan itu di mana bidang fisika atau bidang kimia itu ada peluruhan radioaktif. Kita coba mengulasnya ya. Kalau di kimia dan fisika itu peluruhan radioaktif di kelas 3. Nanti kalian yang belajar sampai kelas 3 nanti mesti ketemu. Kita belajar dulu ya fisika dan kimianya di waktu paruh atau peluruhan radioaktif. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusi bersama di situ. Nah, kita lihat yang ini. Oke, untuk peluruhan radioaktif. Rumusnya sama sih, ada 2 sebenarnya. Ada 1 saja sebenarnya, bukan 2. Tapi ini pengembangan gitu ya. Ada MM0 setengah pangkat N, ada AA0 setengah pangkat N. Nanti ada N besar gitu kan. N besar sama dengan N0 setengah pangkat N itu. Macam-macam ya. Kalau M itu massa, kalau A itu ya aktivitasnya gitu. Kalau N itu nanti jumlah partikel atau jumlah molekulnya sama. Sama saja rumusnya, tidak ada bedanya. Tapi sengaja saya tulis biar nanti kalau ada beberapa buku yang menuliskan itu
kalian bisa paham gitu, tidak bingung lupa rumusnya beda-beda, sama sebenarnya ya. Nah, sekarang kalau peluruhan radioaktif ini ada M sama dengan M0 setengah pangkat N. M itu masa akhir setelah dia meluruh. Tentunya kalau meluruh kan menjadi lebih kecil gitu kan. Kemudian kalau M0 itu masa awal sebelum dia meluruh. Sama sih, A itu aktivitas akhir. Kalau A0 itu aktivitas awal, setengah itu nilai sebuah konstantanya karena waktu paruh itu kan. N itu sebuah pangkatnya. Nah, N di sini adalah T kecil per T besar. T kecil itu adalah selang waktu. Waktu lama dia meluruh ya. Lama meluruh. Kalau T itu waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu di mana zat itu menjadi setengahnya. Zat menjadi separuh atau setengahnya. Atau menjadi setengahnya. Itu waktu paruh ya. Menjadi setengahnya. Nah, ini biasanya waktu paruh itu sebuah konstanta karena masing-masing zat itu mempunyai waktu paruh yang berbeda-beda. Ini tuh sebenarnya hampir sama ya dengan yang peluruhan tadi, penyusutan itu. Cuma bedanya kalau di sini kan kita pakainya setengah. Kalau yang di penyusutan kan nilainya antara 0 sampai dengan 1 kan tadi, berarti 1 min R ini. Kalau ini sudah ditentukan karena waktu paruh menjadi setengahnya ya setengah ini. Jadi, gitu ya. Nah, sebagai contoh ini. Seorang pasien menggunakan iodin. Iodin itu nama radioaktifnya adalah I131. I131 untuk pengobatan gitu ya. Detik gini. Waktu paruhnya adalah 6 hari. Berarti iodin 131 itu bisa meluruh menjadi separuhnya dalam waktu 6 hari. Nah, seorang pasien menerima 24 mCi. mCi itu milikuri. Ini satuan dari radioaktif ya. Curie, tulisannya curie ya. Berapa banyak iodin 131 pada tubuh pasien yang tertinggal setelah 30 hari? Berarti ketika dia menggunakan pengobatan iodin itu mesti ada yang tersisa dalam tubuh pasien. Lah, yang tersisa selama 30 hari itu dalam tubuh pasiennya itu berapa? Ketika dia diberikan 24 mCi milik Curie itu tadi. Nah, yuk kita mencoba menjawabnya. Waktu paruhnya adalah 6 hari. Berarti waktu paruh kan T besar ya. 6 hari. Pasien menerima 24 mCi. Berarti itu kan awalnya. Kita menggunakan A0 saja. Aktivitas awal. mCi. Kemudian berapa banyak yang tertinggal setelah 30 hari? 30 hari berarti lama waktunya atau selang waktunya ini berarti T. 30 hari. Biasanya antara waktu paruh dengan selang waktu ini satuannya sama ya. Kalau tidak sama nanti kita bisa menyamakan terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan rumus ini. A sama dengan A0 setengah pangkat N. N-nya kita bisa mencari dulu. T per T besar. T-nya itu 30, T besarnya itu 6 waktu paruhnya. Berarti 30 bagi 6 itu 5 hari ya. Kita masukkan ke sini A0-nya 24 setengah pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 24 setengah pangkat 5 itu kan 1/32 ya. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan kan gitu. 2 ini kan pangkatnya 1. 2 pangkat 5 berarti 32. Berarti ini bisa disederhanakan bagi 4 itu 6, bagi 4 itu 8. Disederhanakan lagi bisa bagi 8 langsung ya tadi harusnya. Bagi 8 3, bagi 8 itu 4. Berarti ini menjadi 0,75. Nah, mCi karena satuannya milik Curie tadi. Berarti ya, yang tersisa di tubuh pasien itu masih ada 0,75 mCi. Zat yang tersisa. Ya, gitu ya. Itu waktu paruh atau penyusutan. Nah, itu tadi aplikasi dari fungsi eksponensial pada pertumbuhan dan penyusutan ya. Sudah jelas sekali. Berarti nanti kita tinggal latihan soal di video berikutnya di bagian 4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.